Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, sahabat hijrah ya dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya, tentang rukun-rukun salat, ya, syarat-syarat sah salat, ya, kemudian sunnah-sunnah salat, yang mana itu menjadi hendaknya seorang memperhatikan hal-hal tersebut ya untuk menjaga kesempurnaan salatnya. Ya. Yang mana telah kita jelaskan bahwasanya salat merupakan perkara yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salat tersebut sebagai tiang agama, ya. Dan salat juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir, ya, menjadi amalan penentu akan baik atau buruknya amalan-amalan setelahnya. Itu juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan as-salatu burhan, ya. Salat itu adalah bukti, ya, bukti keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu burhan, ya, yang mana burhan itu memiliki arti cahaya yang dipancarkan oleh sinar matahari, ya. Cahaya yang merupakan sinar dari panasnya matahari. Bagaimana dunia ini ketika matahari tidak ada? Tentu dia akan dalam kegelapan. Begitulah salat yang akan menjadi sumber cahaya seseorang dalam menjalani kehidupannya. Ketika seorang kehilangan dari sumber cahayanya, maka dia akan menjalani kehidupan ini dalam gelap gulita. Dan di antara hal-hal juga yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, ya, yang berkaitan dengan masalah salat, ya, adalah mempelajari hal-hal yang bisa membatalkan salat itu. Karena jangan sampai kita sudah capek-capek salat, ya, sudah lama mengerjakan salat, ya, sudah bertahun-tahun mengerjakan salat, ternyata salatnya tidak sah, ternyata salatnya batal, ya, karena dia mengerjakan hal-hal yang membatalkan salat. Kalau salatnya batal, kalau salatnya tidak sah, tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang salat sah saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dalam salat dia tidak khusyuk mungkin. Walaupun dalam kacamata fikih, ya, kalau kita lihat secara zahir, salatnya sah. Namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan orang-orang yang dari awal, ya, salatnya tidak sah. Maka ini harus benar-benar diperhatikan oleh seorang muslim ketika dia mengerjakan salat. Di antara hal-hal yang bisa membatalkan salat, ya, dijelaskan oleh para ulama, ya, ada beberapa hal yang bisa membatalkan salat seseorang, yang mana semuanya kembali kepada 2 poin, ya. Yang pertama, mengerjakan hal-hal yang diharamkan, atau yang kedua, meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Di antara faktor yang bisa membatalkan salat seseorang, ya, dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah meninggalkan salah satu syarat sah salat, ya, meninggalkan salah satu syarat sah salat. Sebelumnya antum telah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan syarat sah salat. Di antaranya adalah thaharah. Maka ketika seorang sedang salat, ya, ketika dia berada di dalam salatnya, lalu batal wudu'nya, ya, mungkin bisa jadi karena keluar angin, ya. Maka ketika dalam hal-hal keadaan seperti ini, ya, maka salatnya batal. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian sampai ketika dia berhadas, sampai dia berwudu. Ya, maka suci, ya, merupakan syarat sah salat yang harus dipertahankan sampai akhir salat. Ya. Dia harus ada sebelum salat, ya, sebelum kita hendak mengerjakan salat kita harus bersuci dulu, ya. Suci dari hadas yang ada dalam diri kita. Begitu pula suci dari najis.
Maka ketika kita sholat, ya, kita berhadas, maka hilanglah sifat toharoh ya dari diri kita. Ya, sehingga sholat pun menjadi batal. Kewajibannya dia harus berwudu. Ya, dia harus berwudu kembali lalu mengulang sholatnya lagi. Ya, adapun orang-orang yang ragu apakah keluar angin, apakah dia kentut atau tidak. Ya, rasa-rasanya keluar angin tapi kok rasa-rasanya juga enggak. Ya, maka yang seperti ini para ulama ya mengatakan bahwasanya orang seperti ini dia terus melanjutkan sholatnya ya karena al-yaqinu la yazulu bisyak, karena suatu hal yang diyakini tidak akan bisa hilang ya, tidak bisa terangkat disebabkan hanya sekedar keraguan. Ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, ketika ada seorang ya disampaikan kepada Rasulullah SAW keadaannya ya, yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fi batnih. Bahwasanya dia ngerasa ada sesuatu dengan perutnya. Akhraja minhu syai'un am la. Dia ragu apakah keluar sesuatu ya dari duburnya atau tidak. Ya, apakah keluar angin dari duburnya atau tidak. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah kaidah, la yakhruj. Jangan sampai dia keluar dari salatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajida rihan, ya, atau mencium bau. Ya, kalau dia yakin bahwasanya dia memang keluar angin dari dirinya, maka dia tinggalkan salatnya, lalu dia berwudu, lalu kembali mengulang salatnya. Namun ada hal-hal yang dikecualikan oleh para ulama dalam masalah toharoh ini, yaitu orang-orang yang keadaannya khusus, ya, orang-orang yang memiliki uzur, yang diistilahkan oleh para ulama dengan daimul hadas, orang yang hadasnya tidak berhenti, orang yang hadasnya nggak bisa hilang, ya, seperti wanita yang mustahadah, ya, wanita yang sedang beristihadah, ya, bukan haid, bukan nifas, ya, darah kotor, ya, darah irq, ya, darah yang keluar dari seorang wanita, bukan darah haid, bukan darah nifas. Maka para ulama mengatakan ya, orang-orang istihadah sebagaimana dalam hadis juga disebutkan, ya, wanita-wanita yang mustahadah tetap wajib mengerjakan salat, tetap wajib berpuasa. Lalu bagaimana dia mengerjakan salat sedangkan hadas, dia selalu berhadas, selalu keluar darah dari kemaluannya. Ya, maka para ulama mengatakan di sini ini adalah orang daimul hadas, ya, kewajibannya adalah bersuci ketika masuk waktu, ya, ketika masuk waktu salat dia bersuci, lalu menutup kemaluannya, ya, mungkin di zaman sekarang bisa memakai pembalut, ya, kemudian dia langsung mengerjakan salat, dan darah yang keluar ketika dia sedang mengerjakan salat tidak memudaratkannya, ya, karena dia sedang ada udzur. Ya, begitu juga dengan salasul baul, orang yang kencing terus-terusan, ya, begitu juga dengan orang yang memiliki sakit, dia kentut terus-terusan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ma'dzur, ya, orang-orang yang diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin dia bisa mengerjakan salat bukan dalam keadaan itu. Ya, maka orang yang seperti ini dimaafkan. Namun secara asal, ya, orang yang hilang toharoh dari dirinya maka batal salatnya. Begitu pula dengan syarat sah salat yang lainnya seperti satrul aurah, ya, menutup aurat, itu merupakan salah satu syarat sah salat. Ketika seorang dengan sengaja membuka auratnya ketika sedang salat, ya, maka batal salatnya. Adapun orang yang tidak sengaja, maka para ulama memberikan rincian di sini. Kalau seandainya tersingkap auratnya, ditiup angin misalkan, ya, lalu tersingkap auratnya, kalau langsung dia tutup, ya, maka tidak batal salatnya. Namun kalau dia biarkan, berarti secara sengaja dia telah menyingkap auratnya, maka salatnya batal. Ya. Maka ini pembatal yang pertama, yaitu ketika seorang kehilangan syarat sah salat. Ya, ketika dia meninggalkan syarat-syarat sah salat. Pembatal yang kedua, ya, yang dijelaskan oleh para ulama adalah ketika seorang meninggalkan rukun-rukun salat. Ya, ketika seorang meninggalkan rukun di antara rukun-rukun salat. Misalkan di antara rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seorang, ya, kalau seandainya dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka orang yang sengaja meninggalkan, ya, atau tidak sengaja meninggalkan surah Al-Fatihah, ya, maka batal salatnya. Ya, dijelaskan para ulama meninggalkan rukun, ya,
baik sengaja pun tidak sengaja itu membatalkan salat. Karena salat terdiri dari rukun salat. Ketika hilang salah satu rukun salat maka tidak sah salatnya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang dikenal oleh para ulama dengan hadis musii'us shalah, ya, orang yang jelek salatnya. Dia melakukan salat lalu dia datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ya, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Balik, ulangi salatmu fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya engkau belum salat. Lalu orang tadi melakukan salat lagi, lalu dia kembali setelah selesai, dia kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kembali bersabda, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ya, lakukan salat, sesungguhnya engkau belum salat, ya. Sampai akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, inni la uhsinu illa hadha. Ya Rasulullah, aku tidak bisa mengerjakan kecuali yang seperti ini. Maka Rasulullah SAW di situ mengajarkan kepadanya salat-salat yang berkaitan dengan rukun-rukun salat, ya, yang harus dipenuhi agar sah salat seseorang. Sehingga ketika salah satu rukun itu ditinggalkan, maka tidak sah salatnya. Seperti tumakninah. Ya, orang yang meninggalkan tumakninah ini tidak sah salatnya. Lalu bagaimana dengan orang yang lupa misalkan? Ya, dengan orang yang lupa. Seharusnya dalam salat itu, ya, satu rakaat itu sujudnya 2 kali. Dan ini rukun salat. Namun dia lupa, dia sujud 1 kali, ya. Lalu dia langsung bangkit ke rakaat yang kedua. Ada 2 rukun yang ditinggalkan, ya. Pertama duduk di antara 2 sujud. Yang kedua, sujud yang kedua. Dia langsung bangkit ke rakaat yang kedua. Ketika dia di rakaat kedua, dia ingat, ya, bahwasanya tadi dia belum duduk antara 2 sujud dan belum sujud yang kedua. Kalau seandainya dia ingat ketika telah sampai ke rukun yang dia tinggalkan sebelumnya, yaitu duduk antara 2 sujud, maka para ulama mengatakan rakaat yang pertama tadi batal, tidak dianggap. Sedangkan rakaat yang sedang dia kerjakan itu dianggap sebagai rakaat yang pertama. Kalau seandainya dia ingat ketika sedang berdiri rakaat kedua sedang membaca Al-Fatihah, maka dia harus kembali, ya, mengerjakan duduk antara 2 sujud lalu dia bangkit ke rakaat yang kedua. Kalau seandainya dia ingat setelah selesai salat, ya, kalau seandainya belum panjang jeda antara selesai salat, ya, dengan ingatnya, ya, maka dia tambahkan 1 rakaat yang kurang. Karena apa? Rakaat yang dia lupakan rukun di situ itu batal. Ya, di rakaat yang pertama dia lupa sujud, dia lupa duduk antara dua sujud. Ya, misalkan dia sholat zuhur, setelah selesai salam dia ingat bahwasanya tadi dia lupa untuk sujud, ya, atau duduk di antara dua sujud di rakaat yang pertama. Maka di sini, ya, rakaat yang pertama tidak dianggap. Dia dianggap melaksanakan 3 rakaat sholat zuhur. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kembali mengerjakan rakaat yang keempat, ya, untuk sholat zuhur. Namun intalal faslu, kalau jedanya udah panjang, dia udah ngobrol-ngobrol, udah makan, ya, udah keluar dari masjid, sudah mandi dan sebagainya, maka para ulama katakan dia harus mengulang sholat dari awal. Ya, sholat yang tadi tidak dianggap karena dia telah meninggalkan rukun-rukun sholat dan jedanya telah panjang. Ya, itu pembatal yang kedua. Ya, pembatal yang kedua. Pembatal yang ketiga, ya, disebutkan oleh para ulama, yaitu al-aklu wa syurbu, ya, makan dan minum. Ya, makan dan minum. Orang yang makan ketika sholat, ya, orang yang makan ketika sholat, orang yang minum ketika sholat, ya, maka batal sholatnya. Imam Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala berkata, ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw syaraba, ya, fi salatil fardi amidan anna alaihi li'adah. Para ulama sepakat, siapa yang makan dan minum secara sengaja, ya, anna alaihi li'adah, ya, wajib baginya untuk mengulang kembali salat yang dia lakukan. Adapun kalau tidak sengaja, maka para ulama di sini merinci. Kalau seandainya sedikit,
maka tidak batal sholatnya. Namun kalau banyak, tetap batal sholatnya. Karena apa? Karena dia telah meninggalkan hayatus sholah. Ya. Orang kalau melihatnya, ya orang akan mengira dia sedang tidak sholat. Ya. Apa batasan sedikit? Para ulama mengatakan sebesar simsim. Ya. Apa itu simsim? Seperti biji wijen. Ya. Misalkan nyelip di giginya misalkan. Lalu ketika dia sholat tidak sengaja ketelan bersama ludahnya. Nah, maka para ulama di sini mengatakan, ya sholat orang seperti ini sah. Kalau tidak sengaja. Kalau sengaja, ya maka batal sholatnya. Jadi kalau seorang sengaja makan sekecil apapun batal sholatnya. Setetes air dia sengaja minum, ya bukan air ludahnya ya, tapi air yang berada di luar mulutnya, ya dia sengaja minum, maka batal sholatnya. Namun kalau seandainya sedikit, ya, tidak sengaja, maka tidak batal sholatnya. Ya. Maka tidak bisa kita katakan orang yang lupa dia sedang sholat, tapi dia makan satu piring nasi misalkan. Ya. Ini orang seperti ini, dikatakan oleh para ulama, taraka hayatus sholah, ya, dia sudah tidak seperti orang sholat, maka batal sholatnya berdasarkan kesepakatan oleh para ulama. Kemudian di antara pembatal sholat yang lainnya adalah al-kalamu fis shalah, ya, berbicara ketika sholat. Zaid bin Arqam, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kunna natakallamu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fis shalah." Dahulu, ya, kami itu berbicara di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang melakukan salat. Yukallimu rajulu minna sahibahu 'alal jambi. Salah seorang di antara kami berbicara dengan orang sebelahnya, ya. Para ulama menjelaskan, bukan maksudnya di sini para sahabat itu berbicara ngobrol, ya. Ketika sedang salat, ya, Rasulullah SAW jadi imam, ya. Lalu para sahabat sibuk ngobrol di belakang Rasulullah SAW. Bukan itu maksudnya. Karena sahabat adalah orang-orang yang paling beradab dengan Rasulullah SAW, paling beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin seorang sahabat dengan sengaja ngobrol, berbicara dengan orang di sampingnya, ya, padahal mereka tahu mereka sedang sholat. Para ulama menjelaskan maksud mereka berbicara adalah seperti ketika ada orang yang bersin, ya. Ketika ada orang yang bersin, ketika ada sahabat yang sebelahnya bersin, dia akan mengucapkan yarhamukallah. Lalu dibalas lagi oleh sahabat yang bersin tadi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya. Ini biasa, ya, yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Ya. Masih berkaitan dengan zikir, ya, tapi mendoakan orang sebelahnya. Nah, ini dimaksud dengan berbicara ketika sholat. Ini dulu para sahabat biasa dengan hal yang seperti itu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa qumu lillahi qanitin. Ya. Berdirilah, sholatlah kalian dalam keadaan tenang. Maka Zaid bin Arqam berkata, fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Maka ketika itu umirna bisukut, kita diperintahkan untuk diam, tidak lagi kita mendoakan sahabat sebelah kita ketika mengucapkan ketika dia bersin lalu kita ucapkan yarhamukallah, tidak boleh lagi. Atau ada orang mengucapkan assalamualaikum, tidak boleh lagi kita jawab waalaikumsalam, ya. Nuhina 'anil kalam, kita tidak dibolehkan untuk berbicara lagi dengan manusia ketika dalam salat. Dan ini pernah kejadian, ya, ketika sahabat, salah seorang sahabat Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Hakam salat berjamaah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Ternyata tiba-tiba ada yang bersin di antara salah seorang sahabat. Maka spontan Muawiyah bin Hakam berkata, yarhamukallah. Maka sahabat-sahabat yang mendengar hal tersebut, ya, melihat kepada Muawiyah, ya, memberikan isyarat untuk diam. Muawiyah melihat hal tersebut, ya, beliau berkata, ma lakum tanzuruna ilayya. Ada apa kalian ini melihat kepadaku? Ya, dia tidak paham. Awalnya karena apa? Sebelumnya itu dibolehkan seorang sholat sambil berbicara dengan teman sebelahnya. Maka melihat hal tersebut, sahabat ya, ketika Muawiyah malah tambah berbicara, mereka memukul-mukul pahanya, memberikan isyarat agar Muawiyah diam. Ya.
Walakini sakatu, maka Muawiyah pun diam. Ya. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW memanggil Muawiyah bin Hakam, ya, lalu memberikannya nasihat, ya, mengajarkannya bahwasanya tidak boleh berbicara dalam sholat. Muawiyah ketika mendengar nasihat Rasulullah SAW, beliau berkata, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu aw ba'dahu." Aku tidaklah melihat seorang yang mu'allim, ya, seorang guru, seorang pemberi nasihat, ya, yang lebih baik dari Rasulullah SAW, ya, ketika menasihati, ketika mengajari, ya, fawallahi ma karihani, demi Allah, ya, beliau tidak membenciku, wala darabani, tidak memukulku, wala syatamani, tidak pula mencemoohku. Namun beliau dengan lembutnya bersabda alaihi salatu wassalam, "Inna hadhihi shalah." Ya, sesungguhnya salat ini la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya ini salat, ya. Ini salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita di situ berbicara kepada manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Yang ada dalam salat itu hanya ada tasbih, ya, hanya ada takbir, hanya ada qiraatul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an. Nah, itu yang disabdakan Rasulullah SAW kepada Muawiyah bin Hakam. Namun para ulama mengatakan kalau seandainya berbicara itu berhubungan dengan salat, ya, berhubungan dengan maslahat salat, maka itu dibolehkan, seperti seorang makmum mengingatkan imamnya. Ya, seorang makmum mengingatkan imamnya. Ya, dengan membaca subhanallah, ya, yang laki-laki, ya. Ketika imamnya lupa, ya, maka dia mengucapkan subhanallah, mengingatkan imamnya. Maka para ulama mengatakan di sini itu dibolehkan karena Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut, ya. Innamar rijalu bitasbih, sesungguhnya laki-laki itu mengingatkan imamnya dengan cara at-tasbih, sedangkan wanita itu dengan tasfiq, ya, memukulkan punggung telapak tangannya. Ya, jadi ini pembatal yang ketiga, yaitu atau pembatal yang keempat, ya, yaitu berbicara ketika sholat. Kemudian pembatal berikutnya adalah ad-dhahik, ya, sengaja tertawa ketika sholat, ya. Para ulama mengatakan kalau seandainya berbicara saja bisa membatalkan sholat, apalagi dhahik, apalagi ketawa, ya. Karena tertawa itu lebih bahaya, lebih parah daripada berbicara, ya. Karena apa? Karena tertawa itu orang yang tertawa itu sudah tidak seperti orang yang sholat. Kedua, dia meremehkan sholat, ya. Orang yang tertawa ketika sholat, tandanya dia sedang meremehkan perbuatan sholat. Ya, kita paham ketika kita sholat itu kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama, para salaf dahulu ketika hendak sholat itu mereka pucat, mereka ketakutan, ya. Karena mereka tahu mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada orang yang sengaja dia ketawa, ya, dia tertawa, maka para ulama katakan orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini batal sholatnya, ya, batal sholatnya. Kemudian di antara pembatal sholat juga yaitu al-amalul katsir, ya. Banyak gerakan-gerakan, ya, melakukan banyak gerakan yang tidak ada hubungannya sama sholat. Ya. Ilahnya yang dikatakan para ulama, ya, seperti berbicara, ya, tarakahay atas sholat. Dia sudah tidak seperti orang yang sholat. Dia bergerak terlalu banyak sampai-sampai kalau ada orang melihat dia, orang itu mengira bahwasanya dia tidak sedang sholat, ya. Maka melakukan amalan-amalan yang tidak ada hubungannya sama sholat, ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak hubungannya dengan sholat, ya, kalau terlalu banyak, ya, maka bisa membatalkan sholat. Sedangkan satu gerakan, dua gerakan, ya, maka itu tidak masalah. Para ulama juga bersisih pendapat berapa batasan banyaknya gerakan tersebut, ya. Ada yang mengatakan 3 kali, ya. Namun Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, ya, bahwasanya pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama yaitu dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan. Kalau seandainya orang melihat dia terlalu banyak gerakannya ketika sholat, ya, maka saat itu batal sholatnya, ya. Namun perlu diingat ini
ketika tidak ada kaitannya dengan salat, ya. Melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada gunanya, abath, ya. Makanya seperti ini bisa membatalkan salat. Maka inilah ya perkara-perkara yang dapat membatalkan salat seseorang, ya, yang harus dipahami oleh setiap muslim. Jangan sampai ketika kita melakukan salat, ya, kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan salat kita, ya, sehingga salat kita tidak sah, yang berakibat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan, dan kita bisa berhati-hati, ya, ketika mengerjakan salat, mengingat bahwasanya salat itu merupakan hal yang sangat penting, tiang agama, ya, merupakan rukun Islam yang kedua, ya, ibadah yang paling agung yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keimanan bahwasanya kita adalah hamba yang beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.